Alina Rahmatika Sari, Atik Sutianingrum, Azaida, Devi, Elsa Fernia, Eli Kurniawati, Fitria Nurisa, Kiki Fajar, Nesya Wisma Ananda, Nuzila Inalatul Darajat, Olivia, Rani Santika, Rifa Nufiana, Yani, Silvi, Solihatul, Sri Margianti, Titin Ayu Pratili, Widya Kristiani. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, kita nyanyi wajib guru. Ayo dipimpin siapa? Karena dipimpin. Lagu wajib mau apa? Kenapa setiap pembelajaran itu harus ada lagu wajib nasional? Ada yang tahu? Karena apa? Kita setiap pembelajaran itu harus ada lagu wajib nasional. Ya, baik. Ya, betul? Kemarin pembelajaran yang kemarin itu kita sudah sampai mana? Apakah kalian sudah observasi tentang lab kita? Sudah. Masalah apa yang kalian temukan pada lab kita? Ya, Mbak Nisa. Ada salah satu komputer yang tidak bisa terhubung dengan jaringan. Ada salah satu komputer yang tidak bisa terhubung dengan jaringan. Itu masalah. Terus bagaimana cara mengatasinya? Siapa? Ya, Mbak Devi. Cara mengecek kekebalan, mengecek IP address, mengkonfigurasi jaringan. Ya, betul benar? Betul. Pertama itu solusinya, satu kita cek kabel. Kabel sudah terhubung apa belum? Terus yang kedua kita cek IP address. Setelah itu kita konfigurasi. Ya. Terus di sini saya ada video perkembangan teknologi. Itu kalian bisa menyimak. Itu bisa buat gambaran kalian nanti buat pembelajaran hari ini. Kumpul asik dengan gadget masing-masing. Hai teman-teman, di sini aku mau jelasin tentang perkembangan teknologi pada perangkat teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Safalti Febrianti, absen 35. Oke, langsung aja ke slide berikutnya. Nah, perkembangan teknologi teknik jaringan komputer ini apa sih? Perkembangan teknologi merupakan proses perubahan teknologi menjadi lebih baik dari sebelumnya, atau proses berkembangnya pengetahuan teknologi seperti perkembangan teknologi jaringan mulai dari 1G, 2G, 3G, 4G hingga saat ini adalah 5G. Perkembangan teknologi ini memiliki banyak dampak positif diantaranya dapat mempermudah dalam berbagai informasi, memberikan waktu yang efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan, membantu manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari, mempermudah pertukaran data, dapat
Di slide ini akan dijelaskan tentang perkembangan revolusi industri. Revolusi industri 1 pada abad ke-18 yaitu identik dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk memproduksi barang. Mesin uap merupakan tanda dari revolusi industri 1 dan mesin uap ini juga digunakan dalam transportasi seperti kapal laut dan kereta. Revolusi industri 2. Revolusi industri 2 ditandai oleh penemuan tenaga listrik. Tenaga listrik ini menggunakan tenaga uap dan pada masa ini mulai banyak diciptakan mobil, tank dan peralatan perang lainnya. Revolusi industri 3. Revolusi industri 3 merupakan tahap kemajuan teknologi, yaitu mulai dikembangkannya komputer. Namun komputer di sini masih sangat besar dan bisa dimasukkan ke dalam tas. Di sini kemajuan teknologi terus berkembang sehingga terdapat penemuan seperti transistor, semikonduktor, dan IC sehingga komputer menjadi semakin canggih dan ukurannya lebih kecil dan tidak membutuhkan listrik yang besar. Dan yang terakhir adalah revolusi industri 4. Pada masa ini sudah ramai teknologi yang menggunakan teknologi otomatisasi serta teknologi keamanan seperti cyber. Contohnya yaitu pada transportasi, Gojek atau Grab dan juga memberikan lapangan pekerjaan. Oke, cukup sampai sini saja penjelasan tentang perkembangan teknologi. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih. Nah, di sini tadi ada perkembangan teknologi. Saya tanya, apakah teknologi 5 tahun dulu sama sekarang itu sama apa enggak? Contohnya, ya, Pak Azhar. Dulu kita menggunakan liter berkecepatan yang GPS, sekarang GPS. Ya, betul. Terus, contoh kehidupan sehari-hari yang 5 tahun ke belakang sampai sekarang itu yang berbeda, Pak. Ya, Pak Heri. Dulu menggunakan 3G, sekarang sudah menggunakan 4G bahkan pindah ke 5G. Ya, tepat sekali. Dulu kita itu sebelum tahun 2015 itu masih menggunakan 5G. Dulu sebelum tahun 2010 itu masih 3G. Sekarang kita sudah menganjak ke 5G. 5G itu kalau di kota besar sudah apa itu sudah bisa digunakan. Itu tergantung peralatannya. Nah, di sini saya akan membahas tentang pelajaran itu mapelnya pemasangan dan konfigurasi perangkat jaringan. Itu mapelnya. Mapel atau elemen pemasangan dan konfigurasi perangkat jaringan. Tujuan pembelajaran itu 1, peserta didik mampu menganalisis masalah rutin dan statis. Jadi kalian itu harus bisa menganalisis, mengidentifikasi, juga harus bisa memahami masalah tentang routing dinamis dan routing statis. Terus tujuan pembelajaran yang kedua itu kalian harus bisa mampu mengkonfigurasi. Mengkonfigurasi itu artinya men-setting. Ketika kalian sudah ketemu ada masalah, terus diidentifikasi, setelah itu dianalisis, baru itu setelah itu baru kita konfigurasi. Nah, itu tujuan kita pembelajaran hari ini. Nah, saya minta ketua kelas tolong diambilkan buku paket. Saya minta. Tidak usah banyak-banyakin.
Nah, di buku paket itu kalian buka halaman 111. Di situ ada materi routing. Nah, routing. Apa yang dimaksud dengan routing? Ayo siapa bisa jawab? Ya, ini. Routing adalah tindakan meneruskan paket jaringan dari sumber jaringan berbeda menuju ke jaringan lainnya. Meneruskan paket dari jaringan satu ke jaringan dua. Itu routing. Contoh routing yang kegiatan sehari-hari. Contohnya apa? Contoh routing kegiatan sehari-hari. Ya, lagi. Menurut saya, semisal kita membeli barang di Shopee lalu dikirim ke ekspedisi, dari ekspedisi baru dikirim ke alamat kita. Nah, tepat sekali. Begitu kita itu membeli barang online, tidak mungkin dari Shopee itu langsung mengirim ke kita, pasti lewat ekspedisi. Nah, dari ekspedisi baru kirim ke alamat kita. Nah, itu contoh routing. Nah, ekspedisi itu diibaratkan sebagai router. Di situ yang mengatur tentang pelewatan paket data. Terus ada lagi. Menurut kalian itu routing yang kehidupan sehari-hari? Ya. Seumpama kita membeli mobil lewat pelan-pelan, jadi tak tahu hal itu bagus atau tidak. Oh, nah contoh lagi seumpama kita membeli kendaraan tetapi kita tidak punya koneksi, seumpama kita kok minta tolong sama teman atau maklar atau calo, di situ dari calo dari maklar itu menunjukkan apa itu penjual, terus dari penjual itu sama kita pembeli ketemu, terus terjadi transaksi. Nah, di situ namanya routing. Si maklar itu kita ibaratkan sebagai router. Terus ada lagi contoh kehidupan sehari-hari. Ayo siapa? Contoh lagi seumpama Mbak Kiki mau ngirim surat ke Mbak Nisa. Nah, sedangkan rumahnya jauh, bisa nitip ke kantor pos. Mbak Kiki ke kantor pos, nitip surat dari kantor pos, terus mengirimkan ke Mbak Nisa. Nah, di situ ada proses pengiriman data, ada perantara, itu disebut routing. Kantor pos itu bisa kita ibaratkan sebagai router yang mengatur jalannya paket. Nah, sekarang kalian tak beri waktu itu dibaca buku paketnya, itu dibaca sekitar 20 menit, itu dibaca, dipahami apa itu routing, terus jenis-jenis routing, bisa dengan literatur lain. Kalian bisa buka HP, bisa cari referensi lain di Google. Silakan.
jika ada 3 komputer, 3 switch dan jika ada 3 router, 3 switch dan 2 komputer, bagaimana cara Anda mengkoneksikannya? Ayo, bagaimana? Siapa yang bisa jawab? Jika ada ya, Mengecek IP address. terus mengecek IP address, mengecek kabel, terus mengecek konfigurasi. Betul benar? Nah, terus jika ada 2 jaringan tetapi tidak bisa terhubung, itu gara-gara beda pengalamatan, apa yang Anda lakukan? Ya, Manisa. Kita harus menyamakan IP address-nya. Ya, kita harus menyamakan IP address. Karena apa? IP address itu kalau beda, itu tidak bisa terkirim paket datanya, itu tidak bisa terhubung. Contoh lagi, kalau tadi kayak kita mau ngirim surat, tapi alamatnya kok tidak betul, itu tidak mungkin terkirim. Ya, ini di sini saya ada materi pembelajaran tentang routing. Ini kalian simak dulu. Nanti kalian analisis masalahnya. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Kali ini kita akan ngomongin routing ya, router, routing, root, dan lain sebagainya. Kita akan ngomongin itu. Oke, langsung saja ke materinya. Ini ada di mapel administrasi infrastruktur jaringan. Oke, sebelum kita ngomongin routing, kita flashback dulu. Ada yang masih ingat apa itu router? Jadi router juga merupakan sebuah perangkat jaringan. Selain ada switch, kemudian ada hub, ada apa lagi? Ada kabel jaringan, RJ45 dan lain sebagainya. Ada satu perangkat yang namanya router. Ya. Router merupakan peralatan yang bertugas atau difungsikan untuk menghubungkan 2 jaringan atau lebih. Kemudian tugas router adalah memforward data, ya, jadi dengan mengaktifkan fungsi IP forward menggunakan routing protokol. Oke, merupakan peralatan yang bertugas atau difungsikan menghubungkan 2 jaringan atau lebih. Memangnya kalau ada jaringan ya berjumlah 2 atau lebih, itu tidak bisa dihubungkan menggunakan switch atau hub saja. Kok perlu ada router sih? Maksud dari 2 jaringan atau lebih di sini ya, bisa saja IP-nya berbeda, atau misalkan IP-nya sama, subnet mask-nya sama, tapi host ID dan net ID-nya berbeda. Tentu saja itu tidak cukup menggunakan switch atau hub saja. Kita perlu perangkat tambahan yaitu router. Ya, oke, kita lihat aja. Nah, konsepnya seperti ini, konsep routing. Routing adalah suatu proses merutkan paket data dari network satu ke network lain dengan menggunakan router. Mirip sama fungsi kurir kalau di jasa ekspedisi sih, ya. Biasanya kalau kalian sudah belanja online gitu ya, itu dari misalkan beli paket dari Bandung misalnya, itu kemudian diantar ke rumah kalian. Tujuannya itu nggak langsung dari Bandung ke rumah kalian ya, tentu harus melewati checkpoint misalnya dari Bandung ke dari si penjual ke apa namanya agen dulu ya, agen ekspedisinya, kemudian dari agen ekspedisinya ke gudang rusaknya dan lain sebagainya. Tentu ada beberapa checkpoint yang harus dilewati, ada beberapa kota yang harus dilewati. Nggak langsung dari Bandung dari penjual langsung ke rumah kalian kan, nggak seperti itu. Nah, kurang lebih konsep dari routing ya seperti itu ya, untuk meneruskan paket data dari network satu ke network yang lain dengan menggunakan router. Nah, itu nanti di dalamnya ada proses ya. Yang penting kita pahami dulu bahwa konsep routing adalah
suatu proses meluruskan paket data dari network satu ke network lain yang menggunakan router atau meneruskan paket data dari network satu ke network yang lain. Ini pun bisa lewat interface ini pun bisa. Cuma kenapa harus lewat sini ke network 1, 2, 3 dan seterusnya? Yaitu nanti ada proses, ada algoritma yang harus yang sudah dipikirkan oleh si router. Ya, nanti akan dikupas lebih dalam lagi lah di video-video berikutnya mungkin. Yang penting sekarang kita tahu dulu apa itu router, routing, ya, cara kerjanya, konsep kerjanya bisa kalian pahami gitu. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian bisa memahami materi routing? Nah, contoh routing itu menghubungkan, seumpama kita itu paket di sini ada jaringan, di sini mengirim paket, di sini ada router. Nah, dari router difilter, diteruskan ke jaringan yang kedua. Nah, tugas kalian itu kalian silakan mengamati di lingkungan kalian, entah itu di lab kita, entah itu di jaringan sekitar kalian. Coba kalian itu diamati masalah apa yang terjadi. Nah, nanti tugas kalian itu ditulis itu di LKPD lembar kerja. Kalau lembar kerjanya itu begini. Nah, coba kalian buka di Chrome itu s.id/lkpd. Tugal maksudnya kelompok. Kalian amati dulu, di situ ada nama kelompok, terus ada kelas, ada tanggal. Nah, tugas kalian itu nanti saya bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri 3 orang. 3 orang itu nanti menganalisis masalah yang ada di sekitar kita, tapi yang ada hubungannya dengan routing. Coba. Nah, ada pertanyaan enggak? Nah, kalau tidak ada, saya bagi kelompoknya. Nah, di sini saya bagi kelompok. Ada Atik, Solihatul, Biji, Biva,
kedua ada Mutia, Eli, Fitrian, Berlisa. Yang ketiga Devi, Rani, Alimatul. Yang keempat Silvi, Arina, Olivia. Yang kelima Sri, Elsa, Titin. Yang keenam Nubila, Raika, Riyani. Yang ketujuh Arina, Nesya, Antara. Nah, kalian bentuk kelompok sesuai dengan nama. Yuk. Sudah dapat kelompoknya? Nah, di situ di LKPD itu ada materi di LKPD itu terus kalian diamati. Setelah diamati, terus kalian diskusikan masalah tersebut, kemudian cari solusi. Nah, setiap kelompok setelah itu baru solusinya itu dituangkan di LKPD. Tulis di situ solusinya. Setelah ketemu solusi, kita presentasi. Maju satu kelompok. Setiap satu kelompok ada 3, berarti satu ada yang jadi moderator, ada yang presentasi 2. Bisa gantian, nanti gantian tiap kelompoknya. Ya? Iya. Ini tolong dibagikan LKPD-nya. Ini Mbak. Jika sudah, kalian bisa mulai mengerjakan. Kalau kertasnya tidak cukup, saya kasih lagi. Sudah? Sudah belum? Nah, di situ ada kita itu menganalisis masalah. Itu ada 3 jaringan. Di situ setiap jaringan itu ada 2 komputer. Coba kalian praktekkan dengan alat peraga dulu. Nanti setelah kalian itu tahu langkah-langkahnya, kalian bisa mengerjakan lewat Isco pakai tracer atau pakai tracer mobil yang ada di HP kalian. Ya. Lalu
kertas ini sebagai apa, ini sebagai rute, ini sebagai switch, ini sebagai PC, itu harus jelas. Nah, di situ juga ada pengalamatan bagaimana biar jaringan itu bisa terhubung semua, itu harus ada konfigurasi pengalamatan IP ya. Nah, ini bisa diambil, kita simulasinya itu pakai kertas dulu. Silakan kalau ada yang mau mengambil kertas, mereka mau diambil berapa boleh.